Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izdana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasadid. Alayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah yatayarja. Baik, yang terhormat dosen pengampu Dr. Evan Hamzah Mukhtar, MESE, dan di sini saya akan melaksanakan tugas yaitu bertemakan tentang media kreatif untuk dakwah edukatif. Perkenalkan, saya Rizky Yakub Hakiki, semester 7 Pendidikan Agama Islam, yang insya Allah tema pada hari ini yaitu media kreatif untuk dakwah edukatif. Baik, langsung. Pertama, pendahuluannya, kita perlu tahu perkembangan teknologi mengubah pola dakwah. Nah, perkembangan teknologi mengubah pola dakwah komunikasi masyarakat signifikan, termasuk dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan. Media baru seperti video pendek, podcast, infografis, dan platform. Nah, ini perkembangan teknologi mengubah pola dakwah di media. Jadi ada video pendek, kemudian ada podcast, infografis, dan platform interaktif kini menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai secara lebih menarik dan mudah diakses. Kemudian, perubahan ini menuntut para dai dan pendidik Islam untuk beradaptasi pada pendekatan yang kreatif agar pesan dakwah tetap relevan dengan karakter generasi modern. Dakwah tidak lagi cukup hanya mengandalkan ceramah tradisional, tetapi memerlukan strategi komunikasi yang mengikuti gaya komunikasi informasi masyarakat digital. Jadi tidak hanya mengandalkan luring tradisional, akan tetapi kita memerlukan strategi komunikasi yang mengikuti gaya komunikasi informasi masyarakat digital. Kondisi inilah yang menjadikan media kreatif sebagai kebutuhan penting dalam praktik dakwah edukatif saat ini. Ini bagus nih. Kemudian ini dalam perkembangan teknologi mengubah pola dakwah. Kemudian ada generasi digital membutuhkan pendekatan kreatif. Di era digital, dakwah semakin beragam dan kritis sehingga membutuhkan bentuk penyampaian yang lebih interaktif dan kontekstual. Generasi muda misalnya lebih responsif terhadap konten visual dan narasi kreatif yang disampaikan melalui media sosial dan platform multimedia. Hal ini menuntut transformasi metode dakwah dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang berbasis inovasi media. Ini ya. Kemudian selain itu, dakwah edukatif harus mampu memadukan aspek informatif dan nilai-nilai spiritual secara seimbang agar pesan yang disampaikan tidak hanya menghibur, akan tetapi juga memberikan pemahaman keagamaan yang benar-benar. Dengan demikian, penggunaan media kreatif dapat menjadi jembatan penting antara pesan dakwah dan kebutuhan pembelajaran masyarakat modern. Itu untuk pendekatannya. Kita memerlukan kreatif dalam dakwah media. Kemudian, pemanfaatan media kreatif dalam dakwah edukatif juga menjadi strategi untuk menanggapi tantangan era disinformasi dan banjir informasi yang tidak terverifikasi.
Banyaknya konten keagamaan yang bersifat provokatif, dangkal, atau tidak akurat perlu diimbangi dengan konten dakwah yang berkualitas, edukatif, dan kredibel. Literasi digital yang rendah tidak di sebagian masyarakat berpotensi menimbulkan mispersepsi terhadap ajaran Islam jika tidak diimbangi dengan sumber-sumber dakwah terpercaya. Nah, oleh karena itu, pengembangan media kreatif yang berbasis nilai-nilai Islam dan berprinsip komunikasi yang baik menjadi kebutuhan strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas secara spiritual maupun digital. Inilah yang mampu memperkuat urgensi pengkajian tema media kreatif untuk dakwah edukatif dalam konteks keilmuan dan praksis. Ini dia dalam media kreatif membuat dakwah lebih menarik dan efektif. Nah, kita memerlukan kreatif inovatif agar dakwah lebih menarik dan efektif. Tentu saja dilandaskan dengan sumber-sumber yang kita temui dari sumber-sumber kitab-kitab yang kita pelajari. Kemudian tujuan pembahasan yaitu ada 3 poin: menjelaskan konsep media kreatif, menguraikan pentingnya dakwah edukatif, menilai efektivitas dakwah digital. Ini tujuan pembahasan kita pada hari ini. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu menjelaskan konsep media kreatif, kemudian ada menguraikan pentingnya dakwah edukatif, menilai efektivitas dakwah digital. Oke, kita next ya. Nah, konsep media kreatif. Yang pertama ada visual, itu infografis, ilustrasi. Yang kedua ada audio, podcast yang tadi kita udah bahas, voice over. Kemudian ada video, short video atau video pendek atau animasi. Nah, visual ini ada 2, yaitu infografis dan ilustrasi. Dakwah edukatif merupakan bentuk penyampaian ajaran Islam yang menekankan aspek pembelajaran, internalisasi nilai, dan pengembangan karakter. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi keagamaan, tetapi juga membantu audiens memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literatur pendidikan Islam, dakwah edukatif dipandang sebagai proses menggabungkan fungsi penyuluhan, pengajaran, dan bimbingan spiritual. Oleh karena itu, dakwah edukatif membutuhkan metode yang efektif, komunikatif, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Konsep ini relevan dengan kebutuhan zaman yang menuntut penyampaian dakwah yang lebih strategis, sistematis, dan berbasis ilmu pendidikan. Nah, itu melalui visual. Sebagian dari pendidikan Islam, dakwah edukatif harus mengikuti prinsip pembelajaran yang dialogis dan partisipatif. Model dakwah tradisional yang bersifat satu arah sudah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan generasi digital yang lebih kritis dan aktif dalam mencari informasi. Nah, makanya kita harus tidak satu arah, yaitu di offline kita juga harus bergerak di bidang media kreatif untuk dakwah edukatif. Oleh karena itu, materi dakwah perlu dikemas dengan pendekatan yang mampu merangsang rasa ingin tahu dan melibatkan audiens dalam proses pemahaman. Pendekatan seperti ini membutuhkan dakwah menjadi proses belajar yang menyenangkan dan tidak bersifat menggurui. Nah, dalam konteks tersebut,
Media kreatif menjadi sarana strategis untuk memperkuat efektivitas dakwah edukatif. Selain itu, dakwah edukatif harus menekankan integritas antara lain antara nilai pengetahuan dan keterampilan hidup. Tujuan dakwah tidak hanya menanamkan pengetahuan keagamaan saja, akan tetapi juga membentuk karakter dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Proses ini memerlukan metode yang adaptif dan inovatif sehingga mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar masyarakat modern. Kita perlu mengamati bagaimana cara pembelajaran masyarakat modern. Media kreatif menyediakan ruang untuk menghadirkan konsep-konsep Islam dengan pendekatan visual dan naratif yang lebih mudah dipahami. Media kreatif memiliki kedudukan penting dalam memperkuat tujuan holistik. Nah, ini konsep media kreatif dalam dakwah edukatif. Yang pertama melalui infografis, ilustrasi. Yang kedua, audio, podcast, voice over. Nah, kita sering lihat di berbagai televisi banyak atau di berbagai YouTube yang sudah melakukan podcast Islami dan voice over. Ini perlu kita ikuti. Nah, transformasi digital dalam podcast ini memperluas untuk media kreatif yang dapat digunakan dalam dakwah edukatif. Media seperti video pembelajaran, infografis, podcast, dan animasi memberikan alternatif bagi masyarakat untuk belajar agama sesuai preferensi mereka, sesuai apa yang mereka mau. Kita perlu berdakwah di media sosial. Adanya media sosial itu perlu kita pahami sebagai umat muslim agar media sosial itu menjadi sarana bagi kita sebagai umat muslim untuk menebarkan dakwah-dakwah yang edukatif dan kreatif. Nah, ini cara-caranya kita perlu mengutarakan video pendek, berbagai misalkan kata-kata dan motivasi, kemudian animasi yang berbentuk kartun, akan tetapi tentang dakwah-dakwah gitu. Banyak sekali sarana sekarang kita untuk menebarkan kebaikan melalui media. Next. Nah, dakwah edukatif. Apa sih dakwah edukatif itu? Dakwah edukatif itu yang pertama mengutamakan proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman agama, mendorong perubahan sikap. Mengutamakan proses pembelajaran. Nah, ini. Yang pertama ini, mengutamakan proses pembelajaran. Jadi, kalau kita ingin terjun ke dakwah edukatif, tentu saja kita harus mengutamakan proses pembelajarannya. Seperti apa sih pembelajaran dakwah itu? Seperti apa? Nah, di sini relevansi media kreatif dakwah modern ditentukan oleh perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat. Generasi milenial dan Gen Z cenderung memiliki konten visual yang singkat, jelas, dan menarik dibandingkan teks pola panjang. Itu. Jadi di era Gen Z ini kita perlu sekali mengamati bagaimana Gen Z ini memerlukan konteks pembelajaran yang singkat, jelas, tapi jelas gitu. Kayak seperti menyentuh hati. Nah, kita perlu memahami pembelajaran Gen Z tersebut. Nah, sebagai kita seorang pendakwah, kita tentu saja harus bersifat kemodernisasi. Nah, kayak modern, ceramah dai muda yang modern gitu. Ibarat kasarnya gitu ya.
Nah, kemudian ada meningkatkan pemahaman agama. Setelah kita belajar, tentu saja kita harus meningkatkan pemahaman agama. Kalau kita sudah mendapatkan pembelajarannya, tentu saja kita harus meningkatkan pemahaman agama agar konteks dakwah kita di media sosial ini tidak, bahasa kasarnya, tidak menyesatkan tetapi paham gitu untuk masyarakat. Kemudian mendorong perubahan sikap. Nah, tentu saja sikap itu penting untuk kita untuk berdakwah di media sosial. Tentu saja kita harus bersikap ramah, bersikap tutur katanya disusun, tidak menyindir satu sama lain. Nah, tiga dakwah edukatif ini, yang pertama menggunakan pembelajaran, meningkatkan pemahaman agama, mendorong perubahan sikap, tentu harus kita pelajarin agar dakwah kita edukatif dan diterima oleh masyarakat. Tentu saja gitu ya. Oke, next. Nah, relevansi dakwah digital. Nah, relevansinya adalah yang pertama ada akses luas dan mudah. Nah, itu relevansi dakwah digital. Relevansi dakwah digital itu kita bisa mengakses dari Indonesia ke penjuru dunia. Misalkan kita berdakwah di YouTube, kita upload YouTube itu, kita mudah mengakses dakwah kita agar dakwah kita sampai ke luar negeri. Misalkan contoh, dakwah kita tersebar luaskan ke luar negeri ataupun di luar kota Indonesia inilah, kita bisa mengaksesnya lebih mudah dan luas. Tentu saja harus memerlukan jaringan yang kondisional dan tentu saja efektif. Yang kedua, ada konten bisa disesuaikan target audiens. Nah, kalau kita bikin konten terus kemudian kita upload di sosial media, misal contoh di TikTok, kita bisa disesuaikan target audiens kita, atau kita bisa menggunakan promo gitu ya. Di TikTok ada promo, ataupun di IG juga ada gitu ya. Kita bisa promosikan lah dakwah kita. Nah, demi dakwah yang untuk mengundang masyarakat Indonesia untuk berjiwa Islami atau mengikuti ajaran-ajaran Islam, tentu saja kita harus berjuang di konten dakwah digital ini. Kita bisa menyesuaikan target kita. Nah, kalau kita membuat videonya yang menarik, tentu saja kita harus menarik buat video. Kalau tidak menarik, mungkin dakwah kita tidak kreatif ya. Sedangkan judul pada malam hari ini itu apa tadi? Kita buka lagi. Yaitu tadi apa? Judul dakwah kita pada malam hari ini atau pada hari ini yaitu media kreatif untuk dakwah edukatif. Tentu saja kita memerlukan konten yang kreatif dan edukatif untuk di media sosial gitu. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah interaktif dan menarik minat generasi muda. Nah, kita tentu saja kita mencari tema-tema yang interaktif dan menarik. Misalkan contoh tema yang menarik pada generasi Alpha ya sekarang, atau Gen Z, itu tentang, pokoknya kita membuat tema-tema yang menarik sesuai generasi ke generasi. Nah, itu dakwah yang relevan menurut saya ya. Ya tentu saja relevan karena dakwah itu dari zaman ke zaman harus beda tentang gaya-gayanya. Akan tetapi tujuannya harus sama.
gitu. Hukumnya harus sama, tapi gaya dakwanya harus berbeda karena mengikuti era digital pada zaman kali ya, pada zaman sekarang. Oke, next. Nah, model media kreatif. Ini ada kita modelnya. Modelnya storytelling Islam atau cerita tentang keislaman. Kita cerita tentang keislaman, bahwasannya Islam yang benar tuh seperti ini. Islam tuh mengharamkan kayak gini, Islam tuh mengharamkan seperti ini. Kita cerita tentang kenabian, kita cerita tentang zaman khalifah, kita cerita tentang Bani Umayyah, kita bisa cerita tentang Sultan Al-Fatih, kita bisa menceritakan tentang storytelling di media. Akan tetapi kita perlu garis bawain lagi, kalau dakwah kita di media sosial ini lebih menarik atau kreatif, tentu saja berarti kita harus bisa menggunakan media itu dengan baik agar dakwah kita itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada video pendek atau dai muda. Seorang pemuda seharusnya jiwa-jiwa keislamannya makin berkorbar, sebagaikan api gitu, berkorbar. Jadi sangat geram untuk memvideokan dakwah-dakwah untuk anak muda. Jadi dakwah itu artinya mengajak, perlu kita garis bawain lagi. Dakwah itu artinya mengajak. Jadi seorang pemuda seharusnya mengajak pemuda lainnya untuk berdakwah atau untuk mengajak kepada jalan yang lurus. Atau misalkan gini, anak muda zaman sekarang itu kita garis bawain kayak pengen mencoba hal-hal yang baru. Nah, akan tetapi anak muda zaman sekarang mencoba hal-hal yang baru tetapi ke negatif, tidak yang positif. Misalkan mencoba hal-hal yang baru, mengajak teman-temannya untuk berjamaah di masjid ataupun mengadakan kajian. Itu seorang pemuda seharusnya jiwanya yang harus diolah untuk ke positif. Kemudian infografis ayat dan hadis. Nah, kita harus menggunakan ayat dan hadis, ayat Al-Quran. Kalau kita model media kreatif kita kalau media dakwah kita tidak menggunakan model ayat dan hadis, tentu saja kita harus bersumber ke dua ini, ayat dan hadis. Kalau kita tidak bersumber ke dua sumber ini, mungkin dakwah kita sulit diterima. Nah, makanya kita harus menguasai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Oke, next. Efektivitas media kreatif. Yang pertama itu ada memperkuat daya ingat dan pemahaman. Kita harus memperkuat daya ingat kita dan pemahaman kita ketika kita menyampaikan dakwah kita di media sosial. Nah, ini harus kita ingat itu. Kalau kita misalkan di media kita daya ingat kita dan pemahaman kita kurang, tentu saja dakwah di media kita tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kalau daya ingat kita kuat, pemahaman kita kuat, tentu saja generasi-generasi sekarang melihat dakwah kita atau kita mengajak mereka untuk
memperbaiki keimanan, mereka tentu saja tergiur untuk mengikuti kita. Makanya harus ada daya ingat kita yang kuat dan pemahaman kita juga yang kuat. Kalau dua ini kita lemah, mungkin tidak diterima oleh masyarakat. Nah, yang kedua, meningkatkan engagement audience. Meningkatkan engagement audience. Nah, di poin kedua ini, cara meningkatkan engagement audience. Yang pertama itu ada kita pahami target audiens kita. Ketika kita sudah memahami demografi minat dan kebiasaan audiens, adalah langkah pertama yang penting dengan pemahaman ini. Dapat menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Nah, kita terus pahami target audiens kita. Yang kedua itu kita bisa membuat konten yang menarik. Nah, ini kita harus membuat konten yang menarik. Investasikan waktu dan SDM kita dalam pembuatan konten visual yang berkualitas tinggi. Kemudian seperti foto, video, dan infografis. Konten yang menarik lebih mungkin untuk dibagikan dan mendapatkan interaksi. Nah, jadi konten kita harus menarik nih. Nah, yang tadi kita sudah bahas. Foto kita harus menarik, kita untuk dakwah harus menarik lah pokoknya. Kemudian ada interaksi dengan audiens. Tanggapi komentar dan pesan dari audiens secara aktif. Buat sesi tanya jawab atau live video untuk berinteraksi langsung dengan mereka. Kalau kita buat ini kita buat live untuk bertanya gitu pada audiens. Silakan tanya yang belum paham gitu. Halo guys, misalkan ya. Halo gimana teman-teman, sudah paham atau belum? Silakan klik di komentar, klik di komen di kolom komentar gitu. Nah, ketika audiens sudah berkomentar tentang yang dia komentar tentang pemahaman-pemahaman yang mereka belum paham, tentu saja kita menunjukkan bahwa kita menghargai ketika kita berinteraksi terus kita membalas komen-komen tersebut. Kita berarti menghargai komunitas dan membangun hubungan yang lebih dalam. Berarti kita menghargai audiensnya gitu. Yang keempat itu ada guna pertanyaan dan kontes ya. Mengajukan pertanyaan yang relevan dapat memicu percakapan. Misalkan gini, ketika kita sudah melakukan live streaming, baik ketika sudah kita jelaskan tuh kayak gini misalkan tentang media kreatif gitu untuk dakwah edukatif, nah langsung kita bilang tanya ke audiens apakah ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan klik di kolom komentar, nah lalu kita jawab. Kemudian analisis kinerja konten. Nah, kita perlu menganalisis secara rutin data kita tuh engagement untuk memahami jenis konten yang paling disukai audiens. Mana nih jenis konten kita yang disukai audiens kita. Yang kedua, yang keenam itu ada gunakan hashtag yang relevan. Misalkan kita sudah membuat video, kita bisa menggunakan yang berhashtag gitu, misalkan pagar. Di sini kita menggunakan pagar. Misalkan hashtagnya apa ya? Generasi muda saat ini, misalkan kita udah nulis generasi muda, kita nulis tuh generasi muda, kita nulis generasi muda. Nah, ini hashtagnya kita harus relevan. Misalkan membangkitkan atau meningkatkan keimanan gitu. Kita hashtagnya juga harus yang relevan. Yang terakhir, bagikan konten yang dibuat pengguna. Nah, kan kenapa kita harus membagikan konten yang dibuat pengguna? Menghargai kontribusi audiens dengan membagikan konten yang mereka buat dapat memperkuat dan meningkatkan loyalitas. Misalkan di komen ada, tolong dong buat konten tentang dakwah atau tentang hukum atau tentang tema ini. Nah, kita harus mengikuti
mereka. Oke, kita cari sumbernya, ayatnya, hadisnya gitu. Oke, paham ya tentang engagement audience. Yang ketiga, mudah dibagikan dan viral. Sekarang gampang banget teman-teman untuk dibagikan ke sosial media dan terus viral. Nah, kita melakukan viral tersebut untuk ke hal positif ya. Banyak hal-hal yang negatif viralnya gitu. Tapi kita ke hal yang positif untuk menyebarkan dakwah edukatif. Itu gampang sekali teman-teman. Oke, lanjut. Perbandingan dakwah. Nah, kalau digital itu cepat teman-teman, cepat. Kalau digital cepat, terus fleksibel, interaktif. Nah, kalau konvensional, nah ini perbandingannya, lebih mendalam dan personal. Hybrid, perpaduan paling ideal. Ini kalau kita melalui digital media, dakwah kita lebih efisien, lebih efektif. Digital itu kita cepat, fleksibel, interaktif. Konvensional lebih mendalam dan personal. Nah, ini perbandingan dakwah-dakwah ya, antara digital, konvensional, dan hybrid. Oke, next. Implementasi praktis. Yang pertama ada pelatihan konten digital dan komunitas. Nah, kita harus mengimplementasikannya melalui pelatihan nih. Kita harus membuat pelatihan konten digital di komunitas kita. Nah, kita harus mempunyai komunitas yang ketika kita mengadakan pelatihan konten, misalkan pelatihan konten Canva. Nah, Canva atau PowerPoint yang menarik gitu. Di komunitas kita, misalkan di organisasi-organisasi mengadakan pelatihan-pelatihan gitu ya. Tapi tentang dakwah, akan tetapi melalui digital. Oke. Yang kedua itu ada kolaborasi kreator dakwah. Nah, kita bisa berkolaborasi atau bekerja sama untuk kreator dakwah. Yang kita lihat kan, kita sering lihat di YouTube dakwah-dakwah yang menarik siapa nih. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama konten kreatornya. Nah, ini yang tadi saya bilang, pemanfaatan platform TikTok, IG, YouTube. Nah, ini kita harus memanfaatkan platform yang sudah berkembang ya mungkin ya. Ada TikTok, ada IG, ada YouTube. Nah, kita ini menjadi sarana penting untuk seorang dakwah. 3 sosmed ini kita harus menjadi sarana yang paling efektif. Kita bisa membuat konten melalui TikTok atau IG, YouTube. Nah, kita bisa membuat konten yang lebih menarik gitu atau kreatif di TikTok, IG, dan YouTube. Nah, makanya kita harus update terus sebagai seorang dai atau pendakwah. Oke, next. Ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, media kreatif adalah kebutuhan dakwah modern. Tentu saja kita sebagai seorang pendakwah harus membutuhkan media digital yang modern, karena seorang pendakwah itu harus mengikuti zamannya. Ketika zaman kolonial, berarti kita harus mengikuti zaman kolonial dakwahnya. Kalau kita mengikuti zaman generasi sekarang, kita harus menggunakan media gitu ya teman-teman. Yang kedua, membantu dakwah lebih edukatif, menarik, dan efektif. Yang ketiga, integrasi digital dan tatap muka sangat direkomendasikan. Nah, sekian, terima kasih pada tema hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Langsung saja ditulis di kolom komentar tentang
sharing-sharing bagaimana tentang cara membuat dakwah lebih edukatif dan kreatif. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.